Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Lailatul Saada, NPM 2014060279, absen 6, kelas 2F. Perkenalkan, nama saya Ulfia Lailatul Saada, NPM 2014060279, absen 6, kelas 2F. Kegiatan 11, pembuktian teorema Pitagoras. Tujuan praktikum 1, mengidentifikasi macam-macam pembuktian teorema Pitagoras. 2, melakukan pembuktian teorema Pitagoras secara sederhana. Alat dan bahan: kertas origami, penggaris, lem kertas, gunting, pensil. Hasil pengamat. Pembuktian 1, terdapat 3 persegi. Pada persegi B terdapat 9 satuan persegi A terdapat 16 satuan persegi, dan persegi C terdapat 25 satuan persegi. Dari semua luas persegi tersebut didapatkan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Pada pembuktian 2, bangun yang terbentuk yaitu bangun persegi dan segitiga siku-siku, sehingga didapatkan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras yang terdapat pada gambar di atas. Rumus Pitagoras tersebut yaitu yang didapatkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pada pembuktian 3, terdapat 2 bangun segitiga siku-siku dan 1 bangun segitiga sama kaki membentuk bangun trapesium. Jika ketiga segitiga tersebut disusun, maka didapatkan kesimpulan luas trapesium yaitu setengah kali A plus B dikali A plus B. Maka luas trapesium yaitu luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2 dan ditambah luas segitiga 3. Maka setengah A tambah B dikali A tambah B sama dengan setengah AB ditambah setengah C kuadrat ditambah setengah AB sama dengan A plus B kuadrat sama dengan AB ditambah C kuadrat ditambah AB. A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat sama dengan 2AB plus C kuadrat. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka terbukti rumus Pitagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C. Kesimpulan, dari ketiga pembuktian di atas disimpulkan bahwa rumus Pitagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A merupakan sisi tegak, sedangkan B merupakan sisi mendatar, dan C merupakan sisi miring bangun segitiga. Pitagoras tidak hanya pada bangun segitiga saja, tetapi pada bangun yang membuat segitiga seperti persegi dan trapesium. Kegiatan 12, pembuktian rumus keliling dan luas bangun datar. Tujuan 1, membuktikan rumus keliling dan luas segitiga. 2, membuktikan rumus keliling dan luas segi 4, yaitu persegi panjang, jajar genjang, dan lain-lain. 3, membuktikan rumus keliling dan luas lingkaran. Hasil praktikum. Pertama, persegi. Bahwa gambar persegi tersebut membuktikan rumus keliling persegi 4 kali S, luas persegi S kuadrat. Bentuk awal persegi. Kemudian untuk mencari rumus, kita kelilingi persegi dengan benang sesuai panjang masing-masing sisi. Untuk mencari luas, kita tempelkan persegi kecil-kecil ke dalam persegi yang sudah dibuat. Kemudian hitung luas persegi tersebut. Didapatkan rumus keliling persegi sama dengan 4 kali sisi, luas persegi, sisi kuadrat. Pembuktian rumus keliling dan luas persegi panjang. Pada gambar tersebut terdapat bentuk awal persegi panjang. Kemudian untuk mencari keliling, kita tempelkan benang pada setiap sisi persegi panjang. Untuk menentukan luas, kita tempelkan persegi kecil-kecil, lalu kita tempelkan secara merata dan penuh pada persegi panjang tersebut. Dan setelah itu didapatkan rumus keliling persegi panjang yaitu 2 kali panjang tambah lebar, dan luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Kemudian pembuktian rumus keliling dan luas segitiga. Pertama, kita buat 3 segitiga yaitu sama kaki, sembarang, dan siku-siku. Bentuk awal segitiga terdapat pada gambar. Kemudian, untuk mencari keliling segitiga, kita tempelkan benang pada setiap masing-masing sisi segitiga.
dan ketiga membentuk segitiga menjadi dua bagian dan didapatkan rumus keliling segitiga yaitu A plus B plus C dan luas segitiga yaitu setengah kali A kali tinggi. Pembuktian rumus keliling dan luas jajar genjang, bahwa gambar ketiga jajar genjang tersebut membuktikan rumus keliling jajar genjang yaitu 2 kali A plus B dan luas jajar genjang yaitu A kali T. Pembuktian keliling dan luas belah ketupat, bahwa gambar ketiga belah ketupat tersebut membuktikan rumus keliling belah ketupat sama dengan 4 kali sisi dan luas belah ketupat sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Pembuktian rumus keliling dan luas layang-layang, bahwa gambar ketiga layang-layang tersebut membuktikan rumus keliling layang-layang yaitu 2 dikali A dikali C dan luas layang-layang sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Pembuktian rumus keliling dan luas trapesium, pada gambar tersebut membuktikan rumus trapesium yaitu keliling trapesium sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D dan luas trapesium yaitu A plus B dikali setengah. Pembuktian keliling dan luas lingkaran, dari hasil tabel pengamatan dari percobaan tersebut didapatkan rumus keliling yaitu keliling lingkaran sama dengan pi kali diameter atau 2 dikali pi kali r. Pada luas lingkaran, bentuk awal lingkaran tersebut dan dipotong menjadi 4 bagian, dipotong menjadi 8 bagian, dan dipotong menjadi 16 bagian. Dari percobaan tersebut didapatkan rumus luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Kesimpulan, dari kegiatan praktikum dapat disimpulkan keliling persegi yaitu 4 kali sisi, luas persegi sisi kuadrat, keliling persegi panjang 2 kali P plus L, luas persegi panjang pi kali L, keliling segitiga A plus B plus C, luas segitiga setengah A kali T. Jajar genjang 2 kali A plus B, luas jajar genjang A kali T, keliling belah ketupat 4 kali S, luas belah ketupat setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2, keliling layang-layang 2 dikali A plus C, luas layang-layang sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, keliling trapesium A plus B plus C plus D, luas trapesium sama dengan A plus B dikali setengah, keliling lingkaran sama dengan pi dikali diameter atau 2 pi r, luas lingkaran pi r kuadrat. Alat dan bahan: penggaris, pensil, gunting, lem kertas, jangka, lem kastol, lem HVS putih, kertas HVS warna, bola plastik, box bekas. Pertama, balok. Rumus balok sebagai berikut. Selanjutnya, kubus. Untuk setiap sisi kubus memiliki sisi yang sama. Berikut rumus luas permukaan kubus. Selanjutnya, prisma segitiga. Untuk jaring-jaring gambar prisma segitiga sebagai berikut. Berikut rumus luas permukaan prisma segitiga. Selanjutnya, prisma segi 4. Untuk jaring-jaring terdapat pada gambar berikut. Berikut rumus luas permukaan prisma segi 4. Selanjutnya, prisma segi 5. Untuk jaring-jaringnya seperti pada gambar. Berikut rumus prisma segi 5. Selanjutnya yaitu limas. Untuk pada gambar tersebut menunjukkan jaring-jaring limas segitiga. Berikut rumus luas permukaan limas. Tabung. Untuk jaring-jaring tabung seperti pada gambar. Berikut rumus luas permukaan tabung.
kerucut. Kerucut terbentuk dari selimut kerucut dan lingkaran. Luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Kerucut merupakan sebuah bangun ruang yang dibentuk oleh sebuah lingkaran dan selimut kerucut. Maka, selimut kerucut merupakan juring dari lingkaran besar, sehingga mendapatkan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, bola. Untuk menentukan luas permukaan bola, kita memerlukan benda berbentuk bola, contohnya bola plastik kecil. Kemudian tengahnya dipotong menjadi dua bagian. Kemudian kita menggambar dua lingkaran dengan menggunakan salah satu bagian bola untuk menjiplak agar diameternya sama. Kemudian, bola satunya kita potong kecil-kecil seperti pada gambar. Lalu kita tempelkan potongan bola tersebut sampai memenuhi dua lingkaran. Dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa setengah permukaan bola merupakan 2 kali luas lingkaran. Maka, rumus luas permukaan bola sebagai berikut. Alat dan bahan. Kegiatan praktikum. Yang pertama adalah prisma. Jika kita membuat lempengan alas sebanyak mungkin, misal sebanyak T, lalu menumpuknya menjadi satu bangun, maka terbentuk volume prisma. Karena volume merupakan ruang yang berada di dalam prisma, maka tumpukan lempengan alas tersebut dapat kita gunakan untuk mengilustrasikan volume prisma. Berikut rumus volume prisma. Selanjutnya, balok. Balok memiliki alas dan tutup yang kongruen, berbentuk persegi panjang. Selain itu, balok juga memiliki sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Dengan begitu, balok merupakan prisma dengan alas persegi panjang. Dengan begitu, rumus volume prisma dapat untuk balok. Maka diperoleh rumus sebagai berikut. Kubus memiliki alas dan tutup yang kongruen. Kubus juga memiliki sisi tegak yang sama panjang. Kubus merupakan prisma, maka rumus volume prisma berlaku juga untuk kubus. Kubus juga merupakan balok, maka rumus volume balok juga berlaku untuk kubus, sehingga diperoleh rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu limas. Adapun cara untuk membuat limas yaitu pertama, buat prisma dan limas yang memiliki alas dan tutup yang berbentuk persegi yang kongruen dan tinggi yang sama, buat di kertas karton dengan tutup yang terbuka. Selanjutnya, masukkan beras ke dalam limas hingga penuh, lalu tuangkan ke dalam prisma. Ulangi langkah tersebut hingga prisma penuh. Saya menuangkan beras ke dalam prisma hingga penuh sebanyak 3 kali. Selanjutnya, simak video untuk menentukan volume limas. Selanjutnya adalah tabung. Seperti halnya prisma, tabung memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran yang kongruen. Jika kita membuat lempengan lingkaran sebanyak mungkin, misalnya sebanyak T, lalu menumpuknya menjadi satu, bangun apa yang terbentuk? Yang terbentuk ialah bangun tabung. Karena volume merupakan ruang yang berada di dalam tabung, maka tumpukan lempengan lingkaran tersebut dapat kita gunakan untuk mengilustrasikan volume tabung. Hingga didapatkan rumus volume tabung sebagai berikut. Selanjutnya adalah kerucut. Untuk menentukan volume kerucut, pertama, langkah yang kita buat adalah membuat kerucut dan tabung yang memiliki diameter dan tinggi yang sama. Buat di kertas karton dengan tutupnya terbuka. Kedua, masukkan beras ke dalam kerucut hingga penuh, lalu tuangkan ke dalam tabung. Ulangi langkah tersebut sampai tabung terisi penuh. Selanjutnya, simak video berikut ini untuk menentukan volume kerucut. Terakhir adalah bola. Untuk menentukan volume bola, kita siapkan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Siapkan bola plastik, lingkarkan pada kertas karton
pada bola sehingga menghasilkan selimut tabung yang memiliki diameter yang sama dengan bola. Lalu buat tabung dengan tutup terbuka dan tinggi tabung sama dengan diameter bola. Langkah kedua yaitu dari langkah nomor 1 kita telah memiliki tabung dan bola dengan diameter dan tinggi yang sama. Yang ketiga, potong bola tepat di bagian tengah sehingga menghasilkan dua bagian yang sama besar. Pada langkah selanjutnya kita hanya akan menggunakan setengah bola. Untuk selanjutnya kita hanya perlu mengisi bola dengan beras. Simak video berikut ini. Berikut rumus volume bola. Kesimpulan dari hasil praktikum didapatkan rumus volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi, volume balok panjang kali lebar kali tinggi, volume kubus sisi pangkat 3, volume 5/3 kali luas alas kali tinggi, volume tabung pi r kuadrat kali tinggi, volume kerucut 1/3 kali pi r kuadrat, volume bola 4/3 pi r